berpindah dari bound state atau posisi keikat, posisi mager di valence band ke posisi ke atas conduction band. Oke, sebelum lewat sini, saya mau tanya dulu, mau mastiin kalian ngerti apa enggak. Tapi dari absen. Siap, Bu. Siapa ya? Yusuf. Mana Yusuf? Yusuf mana Yusuf? Ayo. Kalau nggak ada saya cancel nih itunya. Nggak ada nih ya. Saya ngambil dari absen soalnya nih. Tadi bilang ini, Bu. Apa? Berarti saya cancel nih. Tuh. Itu ya donor darah, Bu. Boleh nggak? Dava. Dava juga panitia donor darah. Iya, Bu. Kenapa, Bu? Dava ada? Ada, Bu. Lagi ini, Bu, ngurus donor, Bu. Oke. Tapi tadi ngikutin nggak nih Dava? Soalnya biar adil ya, maksudnya ketika kalian memang ada kegiatan, ya, kasihan soalnya yang masuk, ya. Jadi tetap saya hitung. Kalau misalnya kalian nggak datang, tetap saya hitung nggak hadir ya. Saya dari tadi ngikutin, Bu. Oke, kalau ngikutin berarti saya tanya. Dava, berdasarkan konduktivitas listriknya, material dibagi menjadi berapa? Ini saya kayak gini, fungsinya supaya apa? Supaya tugas Bu, saya, maaf, Bu. ya, Bisa diulangi tugas nggak, Bu? saya Jangan sini putus. itu membuat kalian ngerti. Jadi saya harus mastiin kalian ngerti apa enggak. Iya, Bu. Oke ya. Oke, Dava. Berdasarkan konduktivitas listrik, material dibagi berapa, Dava? Gampang itu. Berdasarkan kemampuan material untuk menghantarkan listrik, material 4, Bu. apa aja? Apa aja? 4. Apa aja kalau 4? Ayo Dava, ayo. Nanti keburu lama nih kita nih. Udah 1:30 nih. Ibu, maaf jaringan saya putus-putus, Bu. Di chat aja lah, chat. Ada 4, Bu. 1 Panjang. metal, 2 semikonduktor, 3 keramik, 4 polimer. Salah. Itu mah yang kemarin, semester kemarin itu dibagi berdasarkan ikatan kimianya. Yang saya tanya berdasarkan konduktivitas listriknya. Berdasarkan konduktivitas listriknya. Ayo. Dava stay di situ. Saya tanya siapa ya? Absen di sini. Ayo. Yuk. Ayo mana nih, ayo. Hadir, Miss. Yuk. Berdasarkan konduktivitas listrik, material dibagi menjadi berapa, yuk? Bagi menjadi 4. 4 lagi. Bu, saya, Bu. Siapa tuh? Yusuf, Bu. Siapa? Yusuf. Bagi menjadi 3, Miss. Iya, 3 apa aja? Konduktor, semikonduktor, sama isolator. Ya itu ya. Berdasarkan konduktivitas listriknya cuma 3. Konduktor, semikonduktor, dan isolator. Itu doang. Konduktor itu contohnya logam-logaman. Insulator itu contohnya keramik sama polimer. Semikonduktor ya ini contohnya adalah dia tengah-tengah antara logam sama keramik. Logam sama insulator maksudnya ini. Gitu ya. Oke, lanjut.
Lagi. Nah, ini agak ribetan. Nih, ya. Saya mau tanya, Rafa. Ya Bu, hadir Bu. Rafa, jadi konduktivitas apa? Konduktivitas listrik apa? Konduktivitas listrik? Yang bisa menghantarkan listrik ya Bu? Oke, kemampuan material untuk menghantarkan listrik. Pertanyaannya, eh, apa yang menentukan material bisa bagus menghantarkan listrik apa tidak? Itu apa yang menentukan? Elektronnya Bu? Elektron yang gimana? Yang maksudnya di mana Bu? Yang menentukan elektron. Tapi Ya. kan tidak semua elektron yang bisa berpartisipasi dalam penghantaran listrik. Elektron yang bisa berpartisipasi dalam menghantarkan listrik adalah elektron yang mana? Elektron yang digambar tadi yang bisa pindah ke atas itu kan Bu? Oke, elektron bebas, elektron yang bisa pindah dari valence band ke conduction band, gitu ya. Ntar nulisnya di ini jangan elektron yang bisa pindah ke atas, jangan ya. Iya Bu, maaf Bu. Ya. Jadi saya sengaja ngajarinnya memang pakai analogi supaya nangkepnya lebih gampang, ya. Gitu. Jadi benar, elektron yang bisa berpartisipasi itu cuma elektron bebas, enggak semuanya. Ya. Sekarang Kurnia. Om. Nggak kedengaran ya? Oke, nggak apa-apa. Ini gue nyalain. Ya. Ini Bu. Jadi band structure dibagi menjadi berapa lapisan band structure? Jadi 3 Bu. Apa aja? Valensi dulu ya. Terus, Bandnya. terus, apaan tuh? Bukan beda. Udah ada bermasalah dia Bu. Conduction band, ya udah. Siapa lagi ya? Bintang. Hadir Bu, hadir. Bintang. Oke. Bintang valence band itu apa sih valence band? Kalau dari valence band tuh yang elektronnya energinya tuh apa? Yang energinya tuh kecil Bu, jadi udah ngumpul di valence band. Terus kalau yang energinya besar dia naik ke conduction band. Oke. Terus satu lagi kalau band gap itu apa Bintang? Band gap itu kayak apa ya? Kayak transisinya gitu Bu, di tengah-tengahnya gitu. Iya. Ya, ini definisinya nih ya. Energi minimum yang dibutuhkan elektron untuk pindah dari bound state dari valence band ke conduction band. Gitu ya. Satu lagi sekarang. Amando. Iya Bu. Amando. Tadi udah dijelasin sama Bintang. Kalau valence band itu energi rendah, kalau conduction band itu energi tinggi, kalau band gap itu di tengah-tengah, yaitu energi minimum untuk elektron pindah. Band gap adalah energi minimum yang dibutuhkan elektron untuk berpindah dari valence band ke conduction band. Pertanyaannya adalah, supaya materialnya itu lebih gampang untuk menghantarkan listrik, band gap-nya harus yang kayak gimana? Situasi band gap-nya Bu. Band gap-nya harus gimana sih biar gampang menghantarkan listrik? Tadi yang menghantarkan listrik dulu deh. Yang menghantarkan listrik ketika elektronnya pindah dari Valence band ke ke conduction. conduction band. Terus syaratnya untuk pindah apa? Syaratnya untuk pindah adalah energinya sama dengan band gap. Syarat untuk pindah, syarat elektron pindah, energinya lebih dari sama dengan band gap. Jadi,
Makin kecil band gap, elektronnya makin gampang pindah apa makin susah pindah? Gampang ya, Bu. Makin gampang Ya. pindah. Ibaratnya gini aja, makin dekat jaraknya, ya, makin dekat kayak Bandung, makin gampang pindahnya dari Jakarta ke Bandung. Makin jauh, ya, ke Papua, makin susah pindahnya dari Jakarta ke Papua. Itu logikanya sama. Ya, berarti kalau elektronnya gampang pindah, materialnya gampang menghantarkan listrik apa enggak? Gampang, Bu. Gampang. Berarti logikanya, material yang mudah menghantarkan listrik adalah material yang memiliki band gap yang besar apa yang kecil? Material yang band gap-nya kecil, Bu. Ya, material yang band gap-nya kecil. Ngerti ya semuanya ya? Ya, kalau nggak ngerti nggak apa-apa, tanya aja. Ya, sip. Ya, jadi saya sengaja pakai analogi supaya gampang nangkapnya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Ini adalah struktur band gap-nya logam. Jadi, band gap tetap ya, ada valence band, ada conduction band, ada kok struktur band gap? Ini struktur bandnya logam. Ya, ada valence band, ada conduction band, ada band gap. Jadi, logam itu struktur bandnya ada dua macam. Logam, struktur bandnya ada dua macam. Ada yang tipe 1, lihat sini tipe 1. Gimana tuh tipe 1? Ternyata tipe 1 itu valence band-nya keisinya cuman setengah. Habis itu baru band gap, habis itu baru empty band atau ini conduction ya. Empty itu sama conduction sama aja. Ya, ternyata struktur bandnya logam yang pertama itu dia valence bandnya cuman keisi setengah doang. Terus kalau keisi setengah, keuntungannya apa? Keisi setengah, keuntungannya adalah ketika elektronnya mau pindah, yalah tinggal ngesot doang, dia udah nyampe ke tempat kosong. Mau menghantarkan listrik, mau dia merantau, nggak perlu jauh-jauh lompat ke conduction band. Cukup di valence band aja, udah ada yang kosong. Jadi gampang lah dia menghantarkan listrik. Itu satu. Ibaratnya, nggak perlu lah jauh-jauh dia ke Bandung. Ternyata ada kamar kosong di rumah sebelah. Gitu. Ya kan, ingat. Yang penting elektron pindah aja udah. Yang penting elektron pindah aja, berarti dia udah bisa menghantarkan listrik. Yang paling jangan mager aja di rumah, yang penting usaha aja keluar gitu. Yang penting usaha aja keluar kamar gitu, baru bisa menghasilkan listrik. Gitu. Nah, sedangkan kalau si logam ini, ternyata valence band-nya kosong setengah. Ya jadi gampang. Prinsipnya cuma yang penting gue keluar kamar, ya udah keluar kamar, pindah kamar sebelah, menghantarkan listrik. Orang kamar sebelah kosong. Prinsipnya adalah yang penting gue keluar rumah. Ya udah, keluar aja rumah. Ternyata tetangga sebelah rumahnya kosong. Ya udah tinggal tetangga sebelah. Gampang, langsung menghantarkan listrik. Nih, ini yang pertama. Yang kedua. Nah, yang kedua ternyata struktur band logam yang kedua itu adalah kagak punya band gap. Nih, nggak ada band gapnya, lihat tuh. Habis valence band, langsung conduction band, ya udahlah, dia kepleset juga nyampe conduction band, gampang, langsung menghantarkan listrik. As simple as that. Itulah kenapa logam gampang banget menghantarkan listrik. Orang jenis band gapnya dia begini tuh, yang satu valence bandnya setengah, yang satunya lagi nggak ada band gapnya, ya udah kepleset dikit dia udah nyampe, udah keluar kamarnya. Gitu. Mungkin kalian tanya, gimana sih gimana caranya elektron itu dapat energi? Ya, caranya adalah dengan meningkatkan temperatur. Tadi kan saya bilang, kalau dia nggak dapat energi, ya nggak ada yang pindah. Kalau dia nggak dapat energi, nggak bakal ada yang pindah.
Kalau dia ngasih energi, baru itu elektron pindah. Pertanyaannya energinya apa? Dipanasin temperaturnya. Nah, lihat di sini. Posisi elektron pada band structure logam temperaturnya 0 derajat Kelvin. Jadi ternyata struktur normalnya dia yang conduction bandnya kosong, valence bandnya isi, itu 0 derajat Kelvin, which is minus 273 ya, derajat Celcius. Jadi kalau misalnya kalian panasin sampai temperatur 250 derajat aja, pasti udah ada yang pindah. Kalian sampai temperatur 200, elektron pasti udah ada yang pindah. Karena standarnya dia itu di 0 derajat Kelvin. Gitu ya. Jadi standarnya cuma 0 derajat Kelvin, jadi mau kalian panasin 0 sampai 0 derajat juga pasti udah ada elektron yang mengalir. Gitu ya, jadi kalian jangan heran kalau Miss katanya tadi kena panas, baru elektronnya bisa ngalir. Iya, tapi panasnya dia tuh standarnya 0 derajat Kelvin. Standar diamnya itu 0 derajat Kelvin. Jadi kalian panasin dikit sampai minus 200 pun udah bisa nyetrum. Jadi jangan heran kalau misalnya temperatur dingin masih bisa nyetrum. Gitu ya. Apalagi makin tinggi temperaturnya makin besar dia konduktivitasnya. Itu ya. Nih, saya ulang. Kenapa logam itu konduktivitasnya tinggi? Ya karena gini, lihat tuh struktur bandnya. Yang pertama valence bandnya cuma keisi setengah, yang satunya lagi nggak punya band gap. Ya udah gampang dia pindah. Karena intinya untuk bisa menghantarkan listrik adalah pindah, jangan mager gitu doang. Elektron harus keluar kamarnya dia, jangan mager di kamar mulu. Ya udah, kalau emang dia ternyata rezekinya di tetangga sebelah ada yang kosong, gampang langsung dia pindah. Ini juga rezekinya ternyata rumah dia sama rumah tetangga sebelah yang kosong dempet. Ya udah rezekinya dia berarti. Makanya namanya logam itu high conductivity. Emang dari sananya struktur bandnya dia kayak gitu. Elektronnya dengan sangat mudahnya, tanpa effort yang besar, tanpa usaha yang gede, dia sudah bisa pindah. Itu logam. Makanya konduktivitasnya tinggi. Sekarang kita lihat, kalau dia semikonduktor atau insulator. Lihat nih semikonduktor. Nih, kalau semikonduktor tetap sama nih, ada valence band, tapi valence bandnya keisi penuh. Ada conduction band yang kosong pada 0 derajat Kelvin. Kosongnya pada 0 derajat Kelvin. Ketika dia naik lebih tinggi dari 0 derajat Kelvin, baru deh valence band sini elektronnya ya dapat energi, lompatlah dia dari valence band ke conduction band, meninggalkan lobang namanya hole. Jadi kalau misalnya kalian yang kemarin belajar semikonduktor, kenapa ada hole, kenapa ada elektronnya ini? Jadi hole itu adalah rumahnya elektron yang ditinggalin sama si elektron. Elektronnya dapat temperatur tinggi, dia lompat ke conduction band, dia bisa menghantarkan menghantarkan listrik. Rumah yang dia tinggal kosong, namanya hole. Meninggalkan hole. Gitu. Ya. Karena dia jauh, ada band gap-nya. Ada band gap-nya. Band gap-nya semikonduktor biasanya 0,1 sampai 2. Ini contohnya kalau silikon 1,12 elektron volt. Jadi elektron baru bisa lompat dari valence band ke conduction band kalau temperaturnya di atas 0 derajat Kelvin. Ya. Dan kalau energinya lebih besar atau sama dengan 1,12 elektron volt untuk silikon.
Sekarang lihat isolator. Isolator lihat nih. Ada valence band. Valence bandnya penuh. Conduction band kosong. Tapi pada temperatur 0 derajat Kelvin. Tapi dia band gapnya gede banget. Band gapnya tuh terlalu besar. Jadi mau temperatur berapapun elektronnya susah buat lompat. Karena kenapa? Nggak cukup. Elektronnya nggak cukup energinya di atas. Untuk melebihi band gap ini nggak cukup. Jadi makanya yang namanya insulator itu dia susah mengantarkan listrik. Kenapa? Band gapnya kegedean. Jaraknya kegedean. Jadi susah banget. Contohnya adalah diamond. Dia gede banget nih, 5,5 elektron volt. Susah untuk memberikan energi kepada elektron. Lebih besar atau sama dengan ini tuh susah. Jadi makanya yang namanya isolator tuh susah dia nganterin listrik. Gitu ya, karena band gapnya gede. Gitu ya. Jadi kalian udah tahu nih, kenapa logam itu dia gampang mengantarkan listrik, kenapa insulator itu susah nganterin listrik, kenapa semikonduktor so-so, gampang-gampang susah. Ya karena ini, struktur bandnya. Emang dikasihnya kayak gitu dia. Oke. Nih, video. Gimana nih, kok bisa sih? Bu, Hmm. berarti bedanya yang insulator sama yang semikonduktor itu cuma beda di ini doang, Bu ya? Band gapnya doang, Bu ya? Band gapnya doang. Semuanya sama, tapi band gapnya beda. Ya, kan kadang kita butuh yang jangan terlalu gampangan ngalirin listrik. Kadang kita butuh itu, makanya kita butuh semikonduktor. Ya, jadi semua semua itu punya keunggulannya masing-masing. Kalian mau butuh yang apa yang nggak ngalirin listrik, ya udah pakai insulator. Kalian butuhnya yang jangan kegampangan, jangan kesusahan, ya udah pakai semikonduktor. Kalau kalian pengennya gampang nganterin listrik, ya udah pakai konduktor. Ya, jadi memang sudah ada sifatnya dia sendiri-sendiri, aplikasinya pun sendiri-sendiri. Gitu ya, nih. Conductors. The solids which have conductivities range from 10 raised to 4. Kedengeran nggak suaranya? Keren ya? Jangan, Bu. Oke. 10 raised to 7 per ohm meter Nah, ini yang tadi saya are jelasin known ya. Nggak as usah diapain. conductors. Metals have conductivity in the order of 10 raised to 7 per ohm meter and hence are the best conductors of electricity. Conduction of electricity in metals. Metals like gold, copper, aluminium, etc. are very good conductor of electricity. Conductors range from per ohm are known as conductivity ohm meter. Aluminium. Nih ya, jadi seperti yang tadi saya jelasin, konduktor yang bagus itu ya logam-logam biasanya. 3 tertinggi silver, silver, copper sama emas. Itu 3 tertinggi ya. Jadi kalau kalian pengen aplikasinya yang gampang ngalirin listrik, ya udah cari 3 material itu. Ya. Etc. are very good conductor of electricity. They can conduct electricity both in solid and molten form. Tuh, dia bisa nyetrum. Dia bisa nyetrum, mau dia bentukannya liquid kek, mau dia bentukannya padat kek, ya dia bisa nyetrum. Dia bisa menghantarkan listrik, mau dia cair kek, mau dia padat kek, ya dia bisa menghantarkan listrik kalau yang namanya logam. The extent of conductivity in solids depend upon number of valence electrons. In metals, the valence band is partially. Nih lihat nih, ini valence band yang isinya elektron yang terikat. Elektron yang mager posisinya ada di valence band. Pada temperatur 0 derajat Kelvin, dia nggak kenapa-napa, dia nggak ngapa-ngapain. Conduction bandnya kosong.
pada temperatur berapa? 0 derajat Kelvin, ya. filled and usually overlaps with the empty conduction band. Tuh, ini contohnya yang overlap, yang nggak ada band gapnya. In such a way that there is no forbidden gap present. As a result, the electrons from the valence band can easily move to the conduction band. Jadi gampang pindah elektronnya. Orang nggak punya band gap, overlapping, ya. This results in conductivity in metals. Insulators. Those solids which do not allow electricity to flow through them are known as insulators. Isolator ya. Conduction of electricity in non-metals. Non-metals like plastic, rubber do not conduct electricity. In these solids, the valence band is full while the conduction band is empty. Even the forbidden energy gap Nih, valence bandnya penuh, conduction bandnya kosong pada temperatur 0 derajat Kelvin, gapnya gede, jadi susah dia untuk nyebrang. between the valence and conduction band is large. As a result, huge amount of energy is required to excite the electrons to the conduction band. Practically, it is impossible to provide this huge amount of Oke, jadi gitu ya. Oke, sebelum masuk ke sifat yang kedua, saya mau tanya, siapa ya? Andra. Nah, Andra, kenapa logam itu dia high conductivity? Kenapa logam itu gampang dia menghantarkan listrik? Karena Nah, tadi elektron yang ada di valence band sama cuman setengah, terus band gapnya kecil, sama elektron yang pindah. Jadi elektron pindah ke empty band atau conduction bandnya jadi lebih gampang pada suhu 0 derajat Kelvin. enggak gitu. Jadi gini, saya ulang ya. Tapi itu mendekati nih. Ini semuanya, jadi pada 0 derajat Kelvin, ya, valence bandnya setengah penuh, ya, conduction bandnya kosong, ada band gap sih, cuman kan nggak ngaruh. Karena kenapa? Karena valence bandnya setengah penuh. Jadi ketika naik dikit temperaturnya, misal 200 derajat Celcius, atau minus 0 derajat Celcius, atau minus 100 derajat Celcius, mulai ada energi pindah elektronnya. Saya ulang nih. Ini semua pada 0 derajat Kelvin, struktur band posisinya kayak gimana sih? Struktur band posisinya adalah, kalau logam yang pertama, valence bandnya setengah doang keisinya. Setengah kosong, setengah keisi. Terus ada band gap, terus ada conduction bandnya yang kosong pada 0 derajat Kelvin. Terus kalau misalnya posisinya, kalau kalian panasin dikit, 0 derajat Kelvin kan minus 273 ya kalau nggak salah, derajat Celcius. Jadi kalau kalian panasin dikit sampai 250 minus, udah ada energi tuh, udah ada energi elektronnya. Gampang, dia tinggal pindah aja ke tetangga sebelah. Karena kenapa? Karena valence bandnya itu yang keisi cuma setengah, masih ada setengah lagi yang kosong. Itu yang pertama. Yang kedua, pada kondisi 0 derajat Kelvin, ya, struktur band yang kedua itu nggak ada band gapnya. Jadi ketika dikasih panas dikit aja, ya udah dia goyang-goyang dikit atau kepleset dikit aja udah nyampe ke empty space-nya. Itu ya, coba ulangin. Andra, ulangin. Ya. Kenapa logam memiliki konduktivitasnya tinggi? Karena valence bandnya sudah ada setengah terisi, sehingga pada
kalau sedikit dipanaskan, si energinya bisa berpindah ke conduction band. Si elektronnya. Ya, elektronnya menghasilkan energi Terus pindah ke conduction band. enggak, yang ini enggak ke conduction, jauh. Conduction ada band gap. Ke Ke valence band yang kosong. valence band yang kosong. Iya, ini yang tadi setengah keisi. Terus kalau yang satu lagi? Yang satu lagi karena valence bandnya terisi penuh dan gak ada band gapnya, jadi lebih mudah lagi berpindah energinya. Pindahnya. Jadi intinya gini, intinya adalah, kalian dengar sini ya. Intinya adalah biar bisa menghantarkan listrik apa? Intinya adalah pindah, hijrah, jangan mager. Pindah kemana? Ya pastinya pindah yang ke tempat kosong dong. Pindah nggak mungkin ke tempat yang ada isinya, ya kan? Pindah, intinya pindah kemana? Ke tempat yang kosong. Biasanya yang kosong itu conduction band, tapi khusus si logam ini ternyata valence bandnya aja dia ada yang kosong. Yang penting gue pindah, ya udah pindah aja ke valence band ke tetangga sebelah tuh kosong. Gitu, karena intinya adalah pindah. Ya udah berarti kalau dikasih energi dikit juga dia udah nyampe tempat kosong. Sekarang yang satu lagi ini, ya. Band gapnya nggak ada, ya udah nggak pakai energi juga dia bisa masuk ke empty space, gitu ya. Benar tadi kata Andra ya. Bu. Nah sekarang lagi, kenapa? Bu, itu intinya cuman kalau yang metal yang tadi itu, kalau yang satunya yang di kondisi 0 derajat Kelvin dia cuma pindah-pindah ke yang empty state itu ya. Tapi yang di valence band. Tapi kalau yang satunya lagi yang nggak ada band gapnya itu di 0 derajat itu udah langsung pindah. Enggak sih, belum, dia masih diam aja. Oh, cuman kalau dikasih sedikit langsung pindah ke situ. Dikasih dikit ya gampang, dia kegelinding dikit juga nyampe gitu kan. Butuh dikasih energi dikit, dipanasin dikit aja udah nyampe gitu. Beda sama yang ini ya. Oke, Nathan sekarang, tadi dipanggil-panggil Nathan. Nathan. Hadir, Miss. Nathan, kalau semikonduktor gimana? Menghantarkan listriknya kalau semikonduktor. Kalau dipanasin, Miss, Dipanasin terus? keseluruhannya terikat. Apaan yang terikat? Ayo, diulang. Apa? Apa, Miss? Gimana caranya kalau semikonduktor itu menghantarkan listrik? Elektronnya, valence bandnya gimana tuh semikonduktor? Valence bandnya? Jadi kosong, Miss. Apa yang jadi kosong? Valence bandnya jadi berlubang. Ya, kosong juga lah. Coba, Nathan tunggu situ, jangan kemana-mana. Icun jelasin, Cun. Semikonduktor sama insulators, Cun. Kalau semikonduktor tuh susah gampang, Bu, kalau buat berpindahnya. Nah, jadi sininya dipanasin biar turun nih biar suhunya. Terus nanti dia menuju conduction band dan meninggalkan hall. Nah, kalau insulator tuh ya sebenarnya susah karena si band gapnya tuh jauh banget sama dari valence band ke conduction band sih, Bu. Iya gitu, udah. Coba Nathan ulangin, Nathan. Ayo Nathan, ulangin, nanti lama nih kita nih. Jam 4 lagi, jangan nungguin Nathan nih. Ayo, jam berapa nih? Udah jam 2 loh. Ayo, gimana Nathan? Miss, kalau pada saat dipanaskan valence band pindah ke itu conduction band, Miss. Siapa yang pindah?
Siapa yang pindah? Elektron. Elektronnya pindah. Terus kalau insulator? Kalau isolator? Naik. Band gap terlalu tinggi, Miss, jadi susah buat naik. Iya gitu ya. Nanti kalau ujian harus tahu ya. Oke. Oke, sekarang ya pinter-pinter lah ya. Nah, sekarang kita masuk ke sifat kedua. Sifat kedua itu adalah sifat magnet. Ya, kita masih punya waktu 50 menit nih. Sifat kedua itulah sifat magnet. Ya, sifat magnet material. Lihat sini. Ya, aplikasinya nih macam-macam nih. Levitation. Ini nih, maglev train ya, kereta cepatnya di luar negeri. Kemudian ada MRI. Ini juga aplikasinya magnet. Generator, transformator, pokoknya electric motors nih ya. Ini juga mengandalkan sifat magnet. Terus hard disk, terus ini pengangkat barang bekas ya, logam-logam, ini juga sifat magnet. Ini aplikasinya. Kenapa? Berarti kalau kalian pengen aplikasinya kayak gini, kalian harus cari tahu dulu material apa yang punya aplikasi sifat magnetiknya bagus itu. Ya, ini aplikasinya. Nah, ini adalah terms-nya. Ya. Magnetism adalah fenomena di mana material itu dia kalau dikasih material lain, dia tarik-menarik atau tolak-menolak. Kalau ada tarik-menarik atau ada tolak-menolak, berarti ada magnetism di situ. Ada yang saling narik atau ada yang saling nolak. Itu ada magnetism di situ. Ada lagi termsnya apa? Magnetic dipole. Dipole, di itu dua. Pole, kutub. Jadi dia ada dua kutub. Dipole, dua kutub. Sama kayak listrik, ada kutub positif, ada kutub negatif. Kalau magnetik, ada yang namanya kutub utara, north, yang N. Ada namanya kutub selatan. Arahnya dari utara ke selatan. Jadi makanya panahnya itu ke arah selatan sana. Jadi yang namanya magnetic dipole itu adalah ketika ada dua kutub dipole, dua kutub. Magnetic dipole berarti dua kutub magnetik. Kutub magnetik apa aja? Utara sama selatan. Dia panahnya ke arah mana? Dari utara ke selatan itu panahnya. Magnetic dipole. Magnetic dipole nanti dia akan menjadikan namanya medan magnet. Tuh. Ini yang vektor-vektor kayak gini namanya medan magnet. Gitu ya, ini hafalin aja. Sekarang kita masuk sini. Magnetic dipole nih ya, sama kayak listrik. Utara selatan, positif negatif. Ini dari utara ke selatan. Arahnya dari utara ke selatan, gitu ya. Nah, lihat sini. Baru kita mulai masuk nih. Misal, ada material, apa ya? Ini. Material nih. Taunya dari mana dia termagnetisasi atau enggak? Kalian tempelin material lain, logam. Ketika ada tarik-menarik, ada tolak-menolak, oh berarti dia termagnetisasi. Tinggal kalian cari tuh, mana selatan, mana utara, cari. Oke, oh ternyata ini selatan yang di bawah, ini utara yang di kiri nih. Ternyata dia termagnetisasi, ada dipolnya, ada selatannya, ada utaranya. Taunya dari mana tadi? Ada kalian tempelin aja logam, kalau nempel berarti dia pasti ada dipol magnetiknya. Oh, benar ternyata ada selatan ada utara nih. Taunya dari mana? Di kompas, pakai kompas. Pakai magnet. Karena baru kalian tahu mana selatan mau utara. Oh, ternyata ini utara, ini selatan. Udah tahu tuh. Kalian patahin jadi dua. Ternyata tetap ada selatan sama utara di dua patahan itu. Gitu ya. Oke, patahannya kalian patahin lagi jadi kecil. Ternyata setiap patahannya itu pasti ada kutub selatan dan ada kutub utaranya. Apapun itu sampai sekecil mungkin kalian patahin, sampai sekecil powder kalian patahin, ternyata ada kutub selatan sama kutub utara.
Kenapa bisa kayak gitu? Jadi cuman berubah jadi gede, dari gede jadi kecil, udah itu doang. Tetap ada yang namanya selatan sama utara. Kenapa? Pasti ada sesuatu di dalam itu. Bentar saya minum dulu. Saya kalau ngajar kalian teriak-teriak deh. Oke, lanjut. Ya, berarti ada kutub, ada sesuatu nih. Kalau kita potong-potong, tetap aja dia ada utara selatan. Potong lagi, tetap aja ada utara selatan. Pasti ada sesuatu di sini. Apa itu sesuatunya? Namanya magnetic dipole moment. Ya, jadi nih ya, magnetic dipole moment itu ternyata aslinya dari elektron. Nah, lagi-lagi elektron. Makanya semester kemarin kalian dapat elektron, dapat atom. Kenapa? Karena ternyata sifat listrik dipengaruhi elektron. Dan ternyata sifat magnet pun dipengaruhi sama elektron. Ya, jadi kenapa bisa dari yang kecil sampai yang besar itu semuanya ada kutub selatan, kutub utara? Ya, karena ternyata kutub selatan sama utara awalnya itu dari elektronnya. Ya, jadi elektron itu kayak bumi. Elektron mengelilingi inti atom, mengorbit inti atom, keliling. Ya, elektron muterin inti atom. Tapi ternyata sambil muter, elektron nggak diem aja. Sambil muter, elektron itu spinning, muter-muter kayak bumi. Pokoknya elektron itu persis bumi ya. Persis bumi ketika mengelilingi matahari. Jadi bukan cuma, bumi kan mengelilingi matahari bukan cuma diem. Jadi sambil ngelilingin dia spinning, sambil ngelilingin dia muter-muter. Sama elektron juga gitu. Itulah yang menyebabkan ada kutub selatan, ada kutub utaranya si elektron. Ya, makanya ketika dia termagnetisasi, ya, mau kalian potong sampai kecil pun, itu pasti akan ada kutub selatan dan utara. Ya, kenapa? Kalau buminya datar gimana? Nggak kedengeran? Kalau teori bumi datar gimana? Teori bumi datar lagi. Enggak, bumi nggak datar kalau versi saya. Jadi saya nggak ngerti. Teori bumi datar. Gitu ya. Gitu. Oke. Kalau kalian yang mau nyari teori bumi datar, cari sendiri aja ya. Karena kalau saya versinya bumi itu nggak datar. Bumi itu bulat. Oke. Oke, sekarang kita masuk lagi. Sini, masuk sini. Ya, jadi karena elektron itu dia spinning, ada dipole momennya, ada kutub selatan dan utara, ya jadi kalian jangan heran, sampai sekecil pun pasti ada utara selatannya ketika dia memang termagnetisasi. Ya, elektron itu ada kutub utara, kutub selatan, atom pun juga ada dipole momennya, butir juga ada, sampai material yang bulk juga ada utara sama selatannya. Gitu ya. Dan pertanyaannya adalah, oke, gara-gara elektron nih. Oke, gara-gara elektron. Jadi gara-gara elektron yang menentukan sifat magnet material. Tapi balik lagi, lah kan semua punya elektron. Elektron yang kayak gimana yang bisa memiliki sifat magnet yang bagus? Ya, elektron yang punya tidak berpasangan, elektron yang tidak berpasangan. Ya, ketika elektronnya jomblo, itu yang bisa menghasilkan suatu sifat magnet yang bagus. Ketika elektronnya sudah berpasangan semua, maka dia tidak akan berpartisipasi dalam proses magnetisasi. Jelek pasti sifat magnetnya. Kalau ada elektron yang jomblo, ingat ya, beda ya. Kalau sifat listrik, elektron yang gimana? Elektron yang bebas. Elektron yang bebas. Sedangkan kalau sifat magnet, elektron yang tidak berpasangan. Ya mirip-mirip sih yang bebas sama yang jomblo yang tidak berpasangan gitu. Ya, jadi yang bisa berpartisipasi ya
yang sifat magnetnya bagus adalah elektron yang punya apa ya? Yang elektron yang tidak berpasangan, intinya itu. Lihat nih, lihat video nih. Ya, lihat video nih. Mana sih habisnya ini? Magnetization of material. Matter is made up of atoms, which are made up of electrons and a nucleus. The electrons Bentar ya. revolve around the nucleus in a circular orbit, just as current carrying loop constitutes magnetic dipole. Tuh, ya. Jadi ini atom yang elektron yang ngelilingin di atom. Dipole moment. Electrons moving in these orbits also constitute magnetic dipole moment. Beside the orbital's motion, the electrons also have a spin motion along an axis. Tuh, elektron ternyata sambil nyeterin inti atom, dia juga muter. Similar to Earth's rotation. This spin also constitutes a magnetic moment which has a fixed magnitude of Tuh, magnetic moment itu. 9.285 into 10 to the power minus 24 joule per Tesla. The nucleus has a magnetic moment, but it is very negligible when compared to that of electrons. The resultant magnetic moment of an atom is the vector sum of all the magnetic moments in an atom. The resultant magnetic moment of an atom depends on the number of unpaired electrons in the atom. Tergantung dari depends on unpaired electron. Jadi tergantung dari jumlah elektron yang tidak berpasangan. Ya, jumlah elektron yang tidak berpasangan. Some atom contains paired electrons in all their orbitals. For the sake of understanding, let us consider helium atom, which contains only one pair of electrons. The paired electrons have orbital motion and spin opposite to each other. Due to this, the magnetic moment of paired electrons has some magnitude but have opposite direction. The magnetic moments would then cancel each other out and the resultant magnetic moment will be zero. Nih, kalau zero berarti sifat magnetnya jelek. Some elements have unpaired electrons in their orbitals. Tuh, ada material yang punya elektron jomblo alias elektron yang tidak berpasangan. Nih, contohnya kayak gini tuh. In such atoms, the magnetic moment of the unpaired electron is not cancelled due to the absence of the paired electron. Due to this, the resultant magnetic moment in the atom will not be equal to zero. The atom behaves like a tiny bar magnet. Every material consists more than one atom. Generally, the magnetic moments of these atoms are randomly oriented and the net dipole moment of the material is zero. Oke, lanjut aja sini. Nih, lanjut ya. Nih, ingat ya, kalau yang ini nih namanya magnetic dipole moment. Screen pointer option pen. Nih gambar ini nih. Ini sebetulnya dari utara ke selatan. Ini adalah magnetic dipole moment-nya. Gitu ya. Oke. Berdasarkan sifat magnetnya, material dibagi banyak sih sebetulnya. Ya, cuma di sini saya hanya akan menjelaskan paramagnetik, ferromagnetik, sama diamagnetik. Yang umum dulu. Paramagnetik, ferromagnetik, diamagnetik. Sekarang yang pertama adalah paramagnetik. Paramagnetik adalah material yang punya atom material yang punya elektron yang tidak berpasangan. Jadi material paramagnetik itu adalah material yang punya elektron jomblo di dalamnya. Ya, emang kalau elektron jomblo apa? Elektron jomblo berarti elektronnya itu bisa ini nih. Kalau paramagnetik, nih contoh ya. Ketika ada medan magnet, ini medan magnet nih. Medan magnet kayak gimana? Kayak waktu zaman kalian kecil ada nggak ya? Zaman saya kecil nih ya. Jadi ada logam dililit pakai koil.
pakai koil tembaga, terus dikasih baterai, dibikin medan magnet. Ya, dililit pakai koil. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin magnet kan gampang ya. Ambil aja kalian logam, lilit pakai kabel, pakai tembaga, terus dikasih listrik. Nanti si pakunya itu dia akan bisa nempelin logam-logam karena kenapa? Termagnetisasi. Ya, makanya koil-koil tuh, transformator itu semua kan pakai, itu kan sifatnya magnetik tuh. Gitu ya. Jadi, nih, kalau paramagnetik, material paramagnetik, ini material paramagnetik nih contoh nih, yang ini nih. Ketika dimasukkan ke dalam medan magnet, misalnya dikasih koil sama dikasih baterai. Terus dia bingung awalnya, bingung, langsung dia sejajar habis itu. Langsung. Ya misal nih ada logam, dikasih koil, material paramagnetik ya. Terus nanti kalau misalnya kalian mau nempelin paku, ya udah bisa, nih pakunya pasti pada nempel. Itu material paramagnetik. Ya, jadi material paramagnetik dikasih ke medan magnet, taruh di medan magnet ya. Pertama bingung dia, aduh ini apa? Bingung dia. Tapi lama-lama dia sejajar. Ada yang selatan, ada yang utara. Lama-lama. Di medan magnetnya. Terus, selama dia ada di medan magnet, ya, mau kalian tempelin paku, kayak tempelin peniti, kayak dia nempel. Ya. Awalnya gimana? Awalnya dia tuh dipole momennya berantakan. Tapi ketika dia udah sejajar, maka semuanya sejajar nih dipole momennya. Kalau dipole momennya udah sejajar, maka kalian tempelin logam, itu pasti dia nempel. Kalau nggak nempel, dia menolak. Pokoknya ada kegiatan tarik-menarik, tolak-menolak, itu pasti ada. Kalau udah sejajar. Ya, kenapa bisa kayak gitu? Karena dia punya elektron yang tidak berpasangan. Kalau dia nggak punya elektron tidak berpasangan, kalau dia nggak ada elektron jomblo, nggak bakalan bisa sejajar. Saya ulang ya, paramagnetik, material yang ketika dikasih medan magnet, awalnya bingung, lama-lama disejajar. Kenapa bisa sejajar? Karena dia punya elektron yang tidak berpasangan. Terus emang kalau sejajar kenapa? Kalau udah sejajar, berarti ibaratnya dia ada kutub positif, ibaratnya dia ada kutub utara, dia ada kutub selatan. Ibaratnya ya udah, ketika dalam medan magnet, dia jadi magnet. Ketika di dalam medan magnet, dia jadi magnet. Itu paramagnetik. Tapi kalau dikeluarin dari medan magnet, ya, kalau kalian lepas itu koilnya, kalau dia keluar dari medan magnet, dia udah nggak jadi magnet lagi. Udah tetap nggak bisa nempelin paku lagi. Kenapa? Orientasinya ngacak lagi kayak gini. Tadinya langsung rata semua. Ya, itu material paramagnetik. Itu material yang bisa jadi magnet asal dia tetap ada di dalam medan magnet. Kalau dia keluar dari medan magnet, random lagi tuh, ngacak lagi, sehingga dia nggak bisa lagi nempelin logam. Kenapa? Udah bukan magnet lagi. Itu paramagnetik. Materialnya apa aja nih? Aluminium, kromium, ini semuanya adalah material paramagnetik. Paramagnetik kadang-kadang bisa jadi ferromagnetik. Ya, ferromagnetik itu apa? Nah, ferromagnetik ini adalah material yang membentuk magnet permanen. Jadi kalau misalnya kalian tahu magnet-magnet itu ya, magnet permanen, itu namanya material ferromagnetik. Dipole momennya semuanya rata sejajar tuh. Ini magnet permanen.
nggak perlu pakai koil-koil, dia udah bisa jadi magnet. Tidak ada medan magnet, orientasi momen magnetik tidak akan kembali seperti semula. Nih, lihat sini. Ferromagnetik. Ya. Material ferromagnetik ketika dikasih medan magnet, nggak pakai bingung, nggak pakai galau, langsung sejajar. Ketika masuk ke medan magnet, ketika masuk ke dalam koil, nggak pakai bingung, nggak pakai galau, langsung sejajar. Kan kalau yang tadi nggak ya, tuh. Dia miring-miring dulu, dia bingung dulu. Ini apa, gitu kan. Dia pusing dulu. Baru sejajar. Kalau ferromagnetik, nggak pakai bingung, langsung sejajar. Terus habis sejajar, langsunglah dia terbentuk kutub selatan sama kutub utara. Ketika dilepasin itu koilnya, ketika dia lepas dari medan magnetnya, tetap ada itu kutub selatan sama utaranya. Nggak bakal hilang. Beda sama para tadi. Pas lagi dikasih medan magnet, bisa lah itu pada nempel-nempel paku-paku. Tapi ketika koilnya dihilangin, atau ketika alias ini, medan magnet dihilangin, pakunya jatuh semua. Lah orang dia magnetnya jadi-jadian, magnetnya itu cuma berlaku ketika di dalam medan magnet. Kalau nggak ada medan magnet, dia bubar. Tapi kalau ferromagnetik, ya, ketika masuk ke medan magnet, langsung terbentuk kutub selatan utara. Ketika dia keluar dari medan magnet, tetap ada itu kutubnya. Makanya ini disebut magnet permanen. Materialnya pun cuma 3. Nikel, kobalt, iron, atau campuran antara ketiganya. Nih, ini adalah magnet-magnet permanen. Nggak semua material bisa jadi magnet permanen. Cuma 3 ini. 3 atau campuran dari mereka bertiga. Gitu ya. Kenapa bisa jadi ferro? Karena dia memiliki elektron yang bebas, ya, elektron bebas itu. Elektron jomblonya itu lebih banyak dibandingkan para. Kalau para, elektron jomblonya masih dikit. Unpaired elektron atau elektron tidak berpasangannya dikit. Kalau ferro, elektron tidak berpasangannya banyak, sehingga dia bisa jadi langsung magnet permanen. Gitu ya. Nah, ini. Tadi kan saya jelasin. Paramagnetik, kadang-kadang dia bisa jadi ferromagnetik. Dan ferromagnetik, ada kalanya dia jadi paramagnetik. Kenapa? Karena temperatur. Lihat di sini. Ini adalah yang ferromagnetik nih. Ketika dipanasin temperaturnya, langsung random dia ngacak. Langsung ngacak dia. Langsung jelek magnetnya. Nih, langsung jelek, langsung buruk ke sini. Ya, jadi nanti kalau misalnya ada alat kalian itu hubungan sama magnet, terus ternyata dia terlalu panas, jangan kaget kalau tiba-tiba rusak. Ya, karena emang gitu. Kalau dia kena panas, yang tadinya magnetik dipole momennya rata, jadi ngacak. Kalau jadi ngacak, ya udah dia akan susah untuk jadi magnet. Cuman jadi paramagnetik doang. Dia akan jadi magnet kalau ada medan magnet. Bu, tadi itu yang dipanasin apa, Bu? Logam ya, materialnya. Material ini maksudnya ferromagnetisme. Jadi apapun itu ya. Jadi apapun itu, kalau kalian manasin suatu logam, maka sifat magnetnya udah pasti makin jelek. Ya, jadi kalau dinamo kalian kepanasan atau apapun itu ya, kepanasan nanti tiba-tiba rusak ya no wonder, emang jelek nanti jatuhnya tuh. Ya, makanya magnet itu jangan kalian getok-getok, jangan kalian panas-panasin lah pokoknya. Karena berubah dia. Bu, Gitu itu ya. MS itu apa, Bu? Saturation magnetization.
Total magnetic moment yang bisa didapetin sama material. Nih, ibaratnya makin tinggi MS-nya berarti makin rata tuh. Makin kecil ya udah tuh jelek tuh. Dia random. Kalau arahnya random, itu magnetiknya pasti jelek. Gitu ya. Jadi saya ulang ya. Jadi tadi kita belajar apa? Paramagnetik. Paramagnetik itu adalah material yang punya elektron tidak berpasangan. Berarti kalau dia punya elektron tidak berpasangan, dia bisa dijadiin magnet. Tapi ada syaratnya. Kalau paramagnetik, ya, dia cuma bisa dijadiin magnet ketika di dalam medan magnet. Bisa tuh di dalam medan magnet jadi magnet. Tapi kalau udah keluar dari medan magnet, dia udah nggak jadi magnet lagi. Itu para. Materialnya ini tuh, nih materialnya tuh. Tapi kalau ferro, ya, ini elektron tidak berpasangannya lebih banyak. Ketika dia masuk medan magnet, nggak pakai galau, langsung sejajar, akhirnya terbentuk kutub selatan sama utara yang permanen. Jadi, mau dia ada di magnet, di medan magnet kek, mau dia keluar dari medan magnet kek, dia tetap menjadi magnet. Itulah ferromagnetik. Materialnya nggak sembarangan, emang cuma 3 biji ini. 3 ini dan campuran antara mereka-mereka doang. Jadi, aluminium mau kalian bikin ferromagnetik ya susah. Karena emang elektron jomblonya terbatas. Gitu ya. Nah, terakhir. Yang terakhir itu adalah diamagnetik. Diamagnetik material itu nggak ada elektron jomblonya, nggak ada. Semua elektronnya berpasangan. Semua elektronnya udah punya pasangan. Terus, kalau udah punya pasangan, coba kalian masukin medan magnet. Kalau kalian masukin medan magnet, yang pertama dia galau. Lama-lama bukannya sejajar, malah kebalikan, malah tegak lurus. Makanya dia tidak akan atau sangat sulit sekali menjadi magnet. Ini adalah diamagnetik. Magnetiknya itu sangat lemah sampai nggak kelihatan. Ya, awal dimasukin ke medan magnet, galau. Lama-lama bukannya sejajar kayak paramagnetik, malah dia tegak lurus. Ya udah sama juga bohong. Ini materialnya. Ya, jadi inilah kenapa material itu ada yang bisa dijadiin magnet permanen, ada yang cuma bisa dijadiin magnet sementara, ada yang sampai botak juga bakal bisa jadi magnet. Karena kenapa? Karena si elektron. Dan itu emang given. Inilah fungsinya kalian kenal materialnya. Kenapa ya nggak ada elektron jomblonya? Mau kalian sampai botak pun ngasih medan magnet nggak bakalan nempel. Gitu ya, semua gara-gara elektron jomblo. Beda loh ya. Kalau listrik, gara-gara elektron bebas yang berpindah dari valence band ke conduction band. Tapi kalau magnet, gara-gara elektron yang tidak berpasangan. Ntar ya, saya minum dulu. Oke. Sebelum saya buka pertanyaan, saya mau nanya dulu. Mana ya? Bondan. Bondan mana Bondan? Bondan, kalau paramagnetik apa paramagnetik? Material paramagnetik material yang kayak gimana sih? Mana Bondan?
Material yang apa? Iya, dia punya elektron tidak berpasangan. Nah, terus akibatnya ketika dia ditaruh di medan magnet, dia kenapa? Nggak langsung sejajar. Terus pas lagi udah sejajar, dia jadi magnet nggak? Dia bisa jadi magnet nggak? Kalau paramagnetik ini, material paramagnetik bisa jadi magnet nggak? Bisa, asal material paramagnetik dia bisa jadi magnet asal asal dia ada di dalam medan magnet. Asal dia ada di dalam medan magnet. Kalau dia keluar dari medan magnet, dia jadi magnet nggak? Enggak. Material paramagnetik itu, dia bisa jadi magnet nggak? Bisa. Asalkan dia di dalam medan magnet. Kalau dia keluar dari medan magnet, dia hilang sifat magnetnya udah. Kalau kalian pernah tahu tuh, dulu pernah nggak sih kalian, misalnya ada paku, kalian lilit pakai kabel, pakai koil, ntar tiba-tiba pakunya itu bisa narik paku lain yang kecil-kecil. Itu paramagnetik namanya, magnet sementara. Kan dulu waktu SD tuh ya, suka tuh ya, kayak misalnya praktikum membuat magnetnya, ini paramagnetik. Ya, ada syaratnya. Dia harus punya elektron yang tidak berpasangan. Harus kalian masukin ke dalam medan magnet, ya, kasih arus listrik tuh ya, jadilah dia magnet. Tapi jangan dilepas dari koilnya. Jangan dilepas dari medan magnetnya. Kalau dia udah ada kalau dia masih di dalam medan magnet, dia masih bisa nempelin logam. Masih bisa jadi magnet. Tapi kalau koilnya kalian lepas, berarti medan magnetnya udah hilang. Ya, dia nggak bakal bisa jadi magnet. Gitu ya, Bondan ya. Sekarang lagi. Siapa ya? Faizal. Ada, Bu. Kalau ferromagnetik, itu yang kayak gimana ferromagnetik? Itu material yang membentuk magnet permanen, Bu. Kalau dia dimasukin medan magnet, dia jadi magnet nggak? Dari awalnya emang udah magnet, Bu, dia. Kalau yang ini. Bisa ya, bisa dari awalnya memang dia magnet. Tapi kalau misalnya awalnya dia bukan magnet, terus habis itu kamu masukin ke medan magnet, dia jadi magnet nggak? Tolak menolak bukan, Bu? Enggak, ferromagnetik. Jadi, Bu, jadi. Jadi magnet. Iya, Bu. Ya, terus kalau dia dilepasin dari medan magnetnya, jadi magnet nggak? Kalau dia dilepasin dari medan magnetnya, jadi magnet nggak? Enggak, Bu. Salah, tetap jadi magnet, kan ferro. Coba ulang, Faizal. Kalau ferromagnetik apa ferromagnetik? Material yang membentuk magnet permanen, Bu. Material yang membentuk magnet. Material yang membentuk magnet permanen. Oke, benar ya. Nah, ketika dimasukkan ke dalam medan magnet, dia jadi magnet nggak? Jadi, Bu. Jadi magnet. Ketika dia dilepasin dari medan magnet, dia jadi magnet nggak? Tetap jadi magnet, Bu. Tetap jadi magnet. Beda sama ferro tadi ya. Iya. Ya. Anggaplah nih dua-duanya, anggaplah dua material ini belum ada magnetnya, belum ada kutubnya. Sama-sama mau dijadiin magnet. Kalau material paramagnetik, ini anggapnya dari nol ya, anggap dari nol. Ada dua material, yang satu para, yang satu ferro. Dua-duanya masih nol, belum ada sifat magnetnya. Yang para, ketika kamu kasih medan magnet, kasih koil, kasih baterai, medan magnet dong itu kan, medan magnet, maka
ya pas di dalam medan magnetnya bisa itu nempel apa nih misalnya, oh nempel di paku-paku nempel, tapi tetap harus ada koilnya, tetap harus ada medan magnetnya. Terus kalau kamu lepas medan magnetnya, koilnya pakunya jatuh. Itu paramagnetik. Dia cuma bisa jadi magnet kalau di dalam medan magnet. Kalau di dalam koil. Kalau di dalam medan magnet. Kalau misalnya medan magnetnya kamu lepas, magnetnya hilang. Itu paramagnetik. Kalau ferro, nih, kalau ferro, masih kosong. Belum ada kutub selatan utara. Ya kan? Kamu masukin medan magnet. Ya, kamu masukin medan magnet, langsunglah dia berubah jadi magnet. Nempel. Paku-paku nempel sama dia. Logam-logam nempel. Magnet, ya kan? Habis itu kamu lepas medan magnetnya. Ternyata dia tetap nempel. Nggak jatuh kayak tadi para. Kenapa? Karena dia ferromagnetik. Mau ada atau tidak ada medan magnet, ya, tetap nempel. Ya, walaupun awalnya dia nggak ada kutubnya, kalian bikin sendiri. Ya kan? Tetap dia ada. Gitu ya kalau ferro ya. Kalau ferro dikasih medan magnet, terbentuk kutub selatan utara, udah dilepasin medan magnetnya, tetap terbentuk kutub selatan utaranya. Sekarang yang terakhir. Gavi, yang dia magnetik apa Gavi? Itu dia yang jomblo itu tadi, Miss. Yang jomblo? Yakin? Iya, nggak ada elektron jomblo. Nggak ada elektron jomblo. Ya. Ya. Terus, akibatnya kalau nggak ada, ketika dikasih medan magnet, Dia nggak bakal jadi magnet. nggak bakal jadi magnet. Oke ya, ini materialnya tuh. Ngerti ya? Nah, kalian kalau misalnya kalian ngedengerin, pasti ngerti lah insya Allah ya. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyain atau enggak? Kelar Mau materi kita. tanya Bu, tadi yang gambar, boleh lihat sebentar Bu? Yang mana? Yang Vero Bu. Vero nih. Iya, itu yang gambar yang sebelah kanan Bu, kenapa Bu? Kutubnya terbalik itu Bu. Yang ini? Iya, itu gimana Bu? Kutubnya terbalik. Ya iyalah, nih selatan nih pasti utara. Oh iya. Nggak Oke, Bu, mungkin maaf. kalau selatan-selatan dia pasti ke ini, gitu ya. Ya, terima kasih Bu. Oke, ada lagi yang mau nanya? Bu, Hmm. berarti kalau Mas secara konduktivitas dia terbaik, tapi kalau secara magnetis dia paling buruk ya Bu ya? Iya, jadi makanya di mana emas nih? Dia magnetik ya dia. Tuh iya. Ya, jadi belum tentu dia mengantarkan listrik bisa, tapi dia belum tentu bisa ini. Nah, makanya nih ya, makanya kalian kalau misalnya mau tahu itu emas asli apa enggak, tempelin logam ini, tempelin magnetnya tuh. Biasanya emas palsu itu adalah baja yang di-coating sama emas. Jadi kalian tempelin aja tuh pakai magnet. Kalau ditempelin magnet berarti dia nempel, berarti dia emas palsu. Itu ya. Oke, Kalau Bu. misalnya sama-sama ngalirin listrik, dua-duanya ngalirin listrik, sama-sama konduktor. Tapi kalau kamu pengen ngecek dia palsu apa enggaknya, itu tempelin aja. Tuh, emas, silver, ya, itu tuh dia magnetik. Jadi kalau kalian pengen tahu dia palsu apa asli, tempelin logam aja, tempelin magnet. Kalau nempel, palsu pasti. Gitu ya, pasti cuma coatingan doang tuh dia. Oke, ada lagi yang mau nanya? Oke, Saya mau nanya, Bu. Hmm? Saya mau nanya Bu, di slide yang 21 Bu. 21 ya. Kenapa? Ya, kan tadi kata Ibu kan awalnya di volume kan mata ya Bu. Terus kalau dipanasin temperatur dipanasin jadi berantakan gitu atau magnetnya rusak ya Bu. Di suhu tinggi. Kalau nanti suhunya rendah apa bakal bisa balik lagi Bu? Apa tetap udah rusak Bu magnetnya Bu? Nah, itu tergantung ya. Kalau teorinya dia masih bisa. Teorinya dia masih bisa.
Cuman kalau misalnya udah rusak banget, dia nggak bisa balik lagi sih. Ini nanti prinsip kalian untuk apa sih, kayak ini ya, apa sih namanya, transformator gitu ya. Masih Bu. Kayak gitu. Ini transformators, generators, electric motor, makanya jangan sampai panas-panas. Nih, terus hard disk juga ya, jangan panas-panas, rusak. Gitu. Ya sebetulnya pas lagi dia dingin sih masih lumayan lah ya. Cuma kalau udah, kita kan nggak tahu sampai dia rusaknya segimana. Jadi mendingan kalian jaga temperaturnya aja, jangan sampai kepanasan. Gitu. Oke? Oke Bu, makasih Bu. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita sudahi dulu ya materi kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.